masuk di situ ada tulisan warna orange, kalau tidak salah warna orange. Situ kita pilih sekolah yang mau kita tempati ujian, jelas. Terus langkah kedua pilih hari dan sesinya. Nah, langkah ketiga biasanya di situ ada cetakan tujuan atau misalnya lucu kartu ujian, tak disimpan saja berbalik. Nah, yang ketiga ada tempat ujian di sekolah yang kita pilih untuk ujian. Nah, ada pertanyaan juga, harus kamu bisa maturi? Tidak, ini kan tes TPA ya. Ini tes TPA, tes TPA. Sekarang kita pilih di situ sekolahnya, jelas tes TPA nya. Dipahami makanya tes TPA? Semoga tidak ada lagi pertanyaan di guru. Yang tiba-tiba tidak bisa pilih jalan, bagaimana ini? Error terus, mas, ternyata karena ada waktunya. Jadi ada waktunya. Kamu harus prestasi, kamu harus mengisi dan afirmasi mutasi. Nah, sedikit saya jelaskan ini. Sekarang yang berhak mengikuti domisili dan afirmasi adalah hanya 7 kelurahan dan desa. Hanya 7 kelurahan dan desa. Jadi yang berhak untuk mendaftar di SMA 7 tanggal 9 dan 10 dengan ini hanya 7 kelurahan dan desa. Apa itu? Lampung Kota, Pondok, Cempalagi, Patio Sempa, kelurahan desa Pesora dan desa Wajuriaja. Jadi sisanya itu bersabar sebelum tadi bilang Bapak bersabar dulu. Kalau nggak salah aja dulu jadi sabar. Saya satu tahapan atau 20 kalau tidak salah. Sabar itu saja. Kalau tidak sabar kita sekolah lagi itu, bagaimana sekolah lain? Sabtu, sabar dan tunggu. Jadi yang akan bersaing nanti ketiganya bisa dimasuk lagi. Coba dari angkatannya yang domisili afirmasi di sini yang sebelah sini ya. Nah, kan ada 135%, 150 kan. Nah, afirmasi itu 30%. Itu pun afirmasi di domisili. Artinya kalau yang berhak ikut afirmasi itu yang berada di domisili aja. Sedikit bocoran, setiap tahun selama saya menjadi panitia afirmasi tidak pernah terisi penuh. Kenapa? Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendaftar afirmasi. Tahun lalu itu tidak cukup 20 orang. Sementara kuota afirmasi di sini 30%. Nah, 30% dari 400-an itu berapa? Kira-kira 120. Nah, kalau 20 dari sini, 20 dari sini artinya 100 orangnya lari ke jalur prestasi. Jadi sabar. Ada yang merasa cuma 20% aja saja nilai prestasi negara orang. Tapi kan ada yang lain yang benar-benar tidak terisi itu diarahkan ke jalur prestasi. Itu penjelasannya. Ditulis jelas bahwa ketika kuota tidak terpenuhi, kuota tersebut mengisi kuota prestasi. Jadi bisa saja terjadi lebih dari 200 orang yang menerima jalur prestasi. Paham? Dia tidak ada pertanyaan itu. Selanjutnya mutasi, ada beberapa perhatian kalian. Di mutasi ini 5%. Mutasi ini bagi yang orang tuanya berpindah kerja. Contoh, misalnya ada kemarin dari NPK pindah ke kantor BPN Wajo tahun lalu. Artinya ini anak berhak mengikuti jalur mutasi. Bahasanya sebenarnya teman-teman sebelumnya itu jalur perpindahan orang tua. Jadi bukan kita yang pindah sekolah, kan? Bukan. Ada tanya kemarin, saya pindahan dari SMP 2 ke SMP 3 kemarin. Itu tidak mutasi, tidak, bukan. Jadi mengikut ke orang tua yang memiliki SK. Jadi itu kita paham baik-baik. Nah, di sini ada 5% lagi dari 400, artinya 20 orang, 20 lebih. Nah, mutasi itu paling banyak 5, sisanya masih dari prestasi. Jadi kita namanya. Di prestasi dibuat sama-sama. Nah, seperti itu. Dipaham makanya yang tanggal 9 dan 10 tidak ada masalah. Tanggal 9 dan 10 tidak ada masalah. Jadi nanti sifat video ada prestasi mana yang utama itu. Sebetulnya jumpai sifat itu. Kesimpulan kalian muncul begitu verifikasi. Ya bisa kita selamat tinggal. Jadi sabar dan tunggu. Di dalam itu sabar dan tunggu.
sampai misalnya orang tua mungkin. Nah, yang mengenai afirmasi juga, afirmasi itu yang berhak itu kan ada di situ dia kita lihat, ada tuh tulisan sendiri dalam afirmasi ya atau afirmasi tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau afirmasi ya itu ada juga dari sebelum saya terima pertanyaan saya selesaikan dulu apa nih? Oke, seperti itu ya untuk sama 9 dan 10 jelas. Saya lanjutkan proses selanjutnya. Di banyak pertanyaan yang muncul, saya selesaikan hari ini. Banyak pertanyaan muncul, bisa tidak sertifikat ini pun, bisa tidak sertifikat ini bisa masuk. Nah di situ kan ini prestasi dibagi lagi menjadi 5. Ada prestasi akademik non akademik, ada prestasi akademik. Bedanya ini yang akademik non akademik bagi siswa yang memiliki prestasi misal pencaksilat atau lomba cerdas cermat juara di Kabupaten Nganjuk itu yang diterima. Tapi kalau misalnya sertifikat ranking 1 di sekolah ini tidak, jelas? Nah seperti itu. Jadi sertifikat yang diterima adalah sertifikat yang misalnya tingkatannya wajib 1, 2, 3, 1, 2, 3 tingkat provinsi, nasional, internasional. Itu yang pertama. Yang kedua yang 20% di dalam bidang lapor. Jadi prestasi ini bersaing di dalam kota dan berdebi TPH. Yang 20% dan sisa-sisanya nanti itu yang berhasil dan komisi akan masuk di situ. Bersaing pakai nilai rapor. Jelas. Yang ketiga prestasi keagamaan. Prestasi keagamaan ini contoh misalnya lomba tafsir sebagai lomba baca Quran, azan, lomba dapat juara seperti itu. Dan tahun ini yang sudah paling bagus, ada yang sudah paling bagus, itu senada dengan juara 1 nasional. Juara 1 nasional. Kalau 30 juara 1 internasional, dia sampai di 30 itu ditambahkan bagi penghafal. Jadi ada yang bertanya kalau otak kita kan tidak cukup 5. Kalau misalnya 6 kan itu sudah lebih 5, jadi masih ke 5. Seperti itu. Prestasi selanjutnya ada namanya prestasi kepemimpinan. Kepemimpinan itu dibuktikan dengan SK. Contoh proses pramuka, seperti itu. Dan yang bersaing nanti di tanggal 23 Juni bersabar di situ bersaing. Ini yang baru. Di situ bersaing. Nanti langsung tiba-tiba pindahkan dan pada kasih 3 bulan dan terus selesai diberitakan lagi tidak bisa. Karena ada juga aturannya bahwa kartu keluarga minimal tahun 2024 dan orang tuanya betul ditempati di situ. Kalau dititip di keluarga lain tanpa alasan tidak bisa. Ya.